Assalamualaikum. Nama saya Desi Oktaviani. Generasi Indonesia Emas, begitu mereka menyebutku. Jika orang lain punya cita-cita menjadi dokter, maka aku sedikit berbeda. Sederhana, tapi inilah mulanya. Mengubah statusku dari siswa menjadi mahasiswa. Aku memutuskan untuk bekerja keras setelah lulus sekolah agar dapat membantu orang tua. Bapakku seorang buruh yang bekerja di sebuah konveksi. Ibuku hanya seorang ibu rumah tangga. Gaji bapak yang hanya di bawah upah minimum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kami. Terlebih kami tinggal di kawasan banjir. Aku anak pertama dari 3 bersaudara yang harus lebih kuat. Aku harus bekerja dengan rajin, menukar keringat dengan pundi rupiah. Gantungkan cita-cita setinggi langit agar setidaknya jatuh di antara bintang-bintang. Begitu kata mereka. Tapi aku akui bahwa aku tidak sepercaya diri itu. Karena cita-cita yang tinggi bukanlah perkara mudah untuk diraih. Aku tidak boleh egois, mementingkan cita-citaku seorang. Bekerja adalah prioritasku. Namun, suatu saat aku mendapatkan kabar yang sangat mengejutkan. Aku terkena pemutusan kerja. Pekerjaan yang menjadi prioritasku. Pekerjaan yang darinya aku bisa membelikan beberapa buku dan sayur mayur untuk ibu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tunggakan listrik, biaya sekolah adik. Apa aku masih bisa membuat bingkai senyum di wajah ibu? Senyum yang merekah seperti ketika aku membelikan kejutan kecil. Aku sungguh tidak tahu. Tidak tahu harus bagaimana. Namun, satu yang aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Ya, aku tidak boleh. Desi, ayo bangkit lagi. Aku melangkah mantap dan jalan lagi setelah satu hembusan panjang. Melamar pekerjaan, kesana dan kemari bersama panas terik dan debu jalanan yang seringkali melepaskan kaki. Aku harus tetap melangkahkan kaki. Meskipun belum juga ku dapati titik terang yang menenangkan hati. Hingga di saat perjalanan pulang, aku melewati kampus UHAMKA dan seseorang memanggilku sambil melambaikan tangan. Orang itu adalah salah satu tetanggaku yang bekerja di sana. Aku terkejut. Aku mendapatkan tawaran bekerja di bagian keamanan kampus UHAMKA. Pekerjaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Meski awalnya kaget dengan profesi ini, namun tidak ada salahnya jika mencoba terlebih dahulu. Jadi, aku memutuskan untuk sekali lagi berusaha lebih keras dan membangkitkan rasa percaya diriku kembali.
lembaran yang baru. Dan aku sudah resmi menjadi bagian dari keamanan UHAMKA. Setiap hari aku bertemu orang-orang hebat. Ketika melihat mahasiswa lalu lalang, aku pikir setiap hari kehidupan mereka sangat berarti. Terlihat keren ketika mereka menampilkan raut bingung saat membaca buku atau ekspresi menggebu ketika berdiskusi. Setiap perkataan yang keluar sangat terlihat jika mereka penuh percaya diri. Iya, aku tidak percaya diri, merasa lebih rendah dan berbeda dari orang-orang seumuranku. Terkadang, aku malu ketika harus berjumpa dengan teman yang sudah mengenalku sejak SMK. Aku membayangkan bagaimana mereka melihatku. Teman kita dulu, sekarang kerjanya satpam. Membayangkannya saja membuatku semakin ciut. Bahkan ku dapati teman satu SMK ku pun kuliah di tempat aku bekerja. Tapi dari sini aku menguatkan diri, percaya jika Allah mempunyai skenario yang indah, karena setiap orang adalah tokoh utama dalam hidupnya. Jika semua di dunia sama mahasiswa, jadi di mana letak perjuangannya? Jadi, aku beranikan diri untuk memberikan kesempatan pada diriku berdiskusi dengan mahasiswa. Ya, latihan dulu sebelum bisa jadi mahasiswa sebenarnya. Aku dikelilingi banyak mahasiswa, rata-rata sebaya denganku. Ya, kami sebaya, tapi mereka kesini untuk kuliah, sedang aku untuk bekerja. Kita ini berbeda. Namun suatu ketika, di hari Jumat pagi, aku dipanggil ke ruang pimpinan. Takut, karena rasanya begitu tiba-tiba sekali. Tidak biasanya aku diminta bertemu pimpinan secara langsung. Aku mengetuk 2 kali sebelum membuka pintu. Kemudian mengucapkan salam. Aku gemetar. Maksudku, beliau adalah orang yang sangat aku segani. Beliau kini tengah berada di depanku persis dengan mata menatap kepada sebuah berkas data yang aku tidak berani untuk sekedar mengintip. Mau kuliah? Kuliah di sini ya, beasiswa full UHAMKA. Kamu ambil kursnya di BMB ya. Beliau justru bertanya, apakah aku mau untuk kuliah? Ingin sekali aku berteriak untuk menyatakan aku mau, tapi tidak bisa. Aku hanya iya-iya saja, lalu keluar ruangan. Sungguh, aku masih tidak percaya. Tapi ini begitu mengejutkan, hingga aku tidak bisa lagi mengendalikan diriku. Aku begitu sedih bergembira di saat yang bersamaan. Bapak, aku kuliah. Terima kasih, ya Allah. Aku kini resmi menjadi mahasiswa dengan almet hijau yang membuatku gagah. Terima kasih ya Allah atas semua skenario indah ini. Mulai dari sini, aku harus lebih optimis, lebih banyak bersyukur, dan percaya diri lagi.